Selamat pagi. Hari ini saya ada di depan, pas di depan lapangan Puputan Renon Bajra Sandi yang ada di Kota Denpasar, tepatnya di daerah Renon. Hari ini saya akan mencoba menaiki bus teman bus teman bus ya. Kebetulan saya memulainya ini dari Renon, tepatnya di depan lapangan Bajra Sandi. Saya akan mencoba dari sini bagaimana caranya mencoba bus ini yang masih gratis dari Renon menuju ke terminal Kesiapan Tabanan. Jadi saya harus mengambil dua bis. Nanti ada transit dan satu kali. Jangan lupa kalian harus memiliki e-tol ini. Ya, e-tol. Ini dikeluarkan oleh Bank Mandiri. Ya, dari Bank Mandiri bisa, dari BRI bisa, BNI juga bisa. Jadi semua bisa. Semua bank mengeluarkan e-tol seperti ini. Untuk sekarang ini e-tolnya ini untuk bis ini sementara masih gratis. Jadi kalian harus menunggunya tepat seperti sekarang saya berada ini. Harus tulisannya harus ada bus stop. Kalau di bawah, kalau di atas shelter bus Trans Metro Dewata. Harus seperti itu. Nah, setiap tempat seperti ini bus itu kan berhenti otomatis. Ada maupun tidak ada penumpang, bus ini tetap berhenti dia. Karena itu kewajiban. Nah, untuk sekarang ini kebetulan bis ini nanti datangnya dari arah kanan saya, dari arah timur. Tepatnya bis ini nanti mereka itu start dari Pelabuhan Sanur atau Pantai Matahari Terbit. Saya menunggu bis itu datang dari arah timur, nanti otomatis dia akan berhenti di sini dan akan saya naik. Jadi ditonton videonya gimana caranya ngetap e-tol ini, ngetap, kemudian duduk, kemudian menikmati sarana bus yang gratis ini yang akan kami coba hari ini tanggal 7 Juli 2022 jam 11 siang. Bis ini beroperasi dari jam 5 pagi sampai jam 7 malam. Jadi full dia. Ada juga dari bandara, ada dari Ubud juga ada, dari terminal Kesiapan juga ada. Yang jelas bus ini dari Gor Ngurah Rai Denpasar. Dari sana dia juga ada. Ya, kita masih menunggu bus yang datangnya dari arah timur, lumayan cukup lama. Nah, itulah kejelekannya, dia cukup lama, tapi bus ini sangat nyaman sekali. Saya pernah nyoba dari Ubud ke Terminal Ubung dan sangat nyaman sekali. Ada AC, tempat duduknya bagus, view-nya juga bagus. Kalau kalian ingin menikmati Trans Metro Dewata ini secara gratis dan hanya untuk keliling-keliling saja di Kota Denpasar secara gratis, siapa sih yang nggak mau? Kalian pasti mau kan? Gratis, busnya bagus, dingin, dicoba ya. Nah, kali ini saya akan mencobanya. Pagi ini saya akan mencobanya gimana caranya. Jadi kalian nggak usah ragu untuk naiknya. Jangan ragu, jangan bimbang, coba. Sebab sekali jika kalian punya kartu e-tol ya, cuma satu kartu saja, tapi kalian membawa anak 3, membawa istri juga 1, jadi kalian tuh ada berlima misalnya. Jika kalian berlima, nah gimana caranya? Tapi punya e-tol 1 aja. Nah, jadi kalian naik ke bus itu semuanya ya, 5-5-nya naik, kemudian e-tol itu kamu tap 5 kali. Teng sebanyak 5 kali dan bisa. Itulah yang gratis. Jadi semuanya gratis. Begitu caranya ya jika kalian berangkatnya banyak. Meskipun kalian 2 keluarga misalnya,
sama saudara kakak. Kakak punya anak 3 juga, punya istri 1, sedangkan kamu punya sama juga punya anak 3. Jadi kalian tuh ada 10 orang naik berbarengan. Kalian cukup satu kartu saja. Kamu tap kartu itu sebanyak 10 kali. Maka kalian semuanya gratis. Sudah ya. Nah, karena video ini sangat bermanfaat bagi kalian, sangat bermanfaat, tolong di subscribe dulu ya, subscribe dulu video kami ini supaya kalian bisa menikmati dan mengikuti video kami selanjutnya. Nah, ini kebetulan bisnya udah datang, kalian bisa lihat gimana caranya, bagaimana caranya kalian naik. Nah, ini dia nih. Pagi Pak. Ya, pagi. Udah mana Pak? Yang mau ke terminal persiapan. Nggih. Turun nanti nggih, kata nggih. Makasih. Nah, jika kalian ingin pergi ke tempat lain, sedangkan ini bis ini nanti turunnya di Terminal Ubung. Terminal Ubung, tapi dia keliling. Jika kalian ingin ke terminal persiapan, jadi kalian harus info ke sopirnya. Saya tuh mau ke terminal persiapan. Nanti sopirnya sendiri langsung yang memberikan tempat di mana kalian akan turun. Jadi sopirnya nanti yang ngasih tahu, oh turun sini Pak, nanti ambil bis ke K01 gitu misalnya, menuju terminal persiapan. Nanti sopirnya yang ngasih tahu. Dan jangan lupa bertanya ke sopirnya, kalian mau kemana? Saya mau ke sana, ke sini, bilang. Biar sopirnya nanti yang mengatur bis apa yang akan kalian naiki setelah ini. Ya, ikuti terus video kami supaya kalian bisa. Ada pertanyaan, jika saya naik bis ini menuju ke suatu tempat, misalnya di tempat A gitu misalnya, jaraknya 5 km, tapi di depan tempat Anda berhenti itu tidak ada tulisan stop Trans Dewata, tidak ada. Apakah boleh saya berhenti, suruh supirnya untuk memberhentikan, menurunkan saya di sana? Jawabannya tidak boleh. Jadi kalian harus turun di mana ada tanda stop, bus stop khusus untuk Trans Dewata. Kalian harus turun di sana, tidak boleh turunnya di tempat yang tidak ditentukan. Ya, jadi jika jarak kantor atau tempat tujuan Anda agak jauh dari tempat stop bus itu, maka kalian harus berjalan kaki dari tempat turunnya bis itu. Nah, begitu ya, tidak bisa. Atau kalau agak terlalu jauh dengan tempat turunnya bis itu, kalian harus naik Gojek saja kalau agak jauh. Itu saran dari saya. Nah, di ujung barat daripada lapangan Renon ini kita belok kanan ya, belok kanan. Nah, kebetulan di depan ini ada tempat pemberhentian bus Trans Dewata seperti ini ya. Nah,
Jadi di sini kebetulan tidak ada penumpang di sini. Tapi bis ini tetap berhenti dia. Mau tidak mau bis ini harus tetap berhenti. Nah, ini di depan kantor dinas kebudayaan. Jadi berikutnya kita belok kiri ke barat, ini akan menuju ke simpang 4 Matahari dan Robinson. Nanti di depan Matahari juga ada tempat pemberhentian. Nah, kami informasikan untuk sekarang ini bis ini masih gratis karena masih dalam percobaan. Nanti di kemudian harinya entah kapan pemerintah akan memperlakukan tarif sesuai dengan kemana kalian akan pergi. Jadi untuk sekarang ini masih gratis ya, nanti akan ada tarifnya tersendiri nanti. Jadi jika Anda tap itu yang namanya e-tol, nanti terpotong dia, kepotong uangnya. Untuk harga saya belum tahu, yang jelas pasti lebih murah. Nah, untuk keadaan bisnya kalian bisa lihat. Bisnya sangat bersih sekali. Ada kursi untuk disability yang warna merah itu adalah khusus kursi untuk yang lansia, yang ibu hamil, orang yang tidak disability, yang tidak berkemampuan. Sini juga ada hand sanitize, jadi kalian harus menggunakan hand sanitize. Nah, inilah adalah Mall Matahari Duta Plaza Matahari, dan di depannya ini ada bus stop di sini. Ya, bus ini memiliki 2 pintu ya, ingat, pintu depan dan pintu tengah atau agak di belakang sedikit. Jika kalian mau naik, kalian naiknya di depan, di sampingan sopir. Di sana naiknya, kamu tap di sana kartunya. Nah, pada saat kalian turunnya itu lewat pintu tengah. Nanti otomatis pintu tengahnya terbuka dia. Nah, di sana turunnya. Jadi dalam hal ini untuk servis, Pak sopir ini sangat perhatian sekali dengan penumpangnya. Pak sopir itu bertanya ke penumpang turunnya di mana, mau kemana. Jadi ditanya supaya penumpang itu merasa nyaman, merasa diperhatikan oleh teman bus ini. Ya, namanya teman ya, teman. Jadi bus ini adalah teman kamu ya. Jadi begitu naik itu sudah menjadi teman. Nah, jadi mana nanti penumpangnya mau turun itu ditanya supaya tidak kelewatan. Jadi untuk warga Kota Denpasar atau kota-kota lain yang kebetulan ada di Denpasar, kalian bisa memanfaatkan bus ini yang sangat berguna dan gratis untuk sekarang ini, masih masa percobaan. Ini di depan, kita berarti di depan Ramayananya ada di kanan. Jadi di sini ada tempat pemberhentian bus. Ya. Jadi penumpangnya sudah turun. Sekarang ini para penumpang itu masih agak sepi ya teman-teman. Kenapa dia agak sepi? Karena mungkin belum begitu terbiasa. Masyarakat di sini menggunakan teman bus ini. Ya. Selain itu juga kebanyakan warga Kota Denpasar itu
mereka kebanyakan punya sepeda motor juga, sepeda motor, jadi mereka lebih simpel bawanya. Dari rumah mereka berangkat dan sampai tujuannya dengan motor. Tapi kalau ini kalian harus wajib naik Gojek lagi menuju ke bus stop seperti ini. Nah, ini bus stopnya ini ada di Jalan Diponegoro ya, Diponegoro dekat-dekat MA, dekat-dekat MA. Itu tepatnya di dekat-dekat Yamaha, dealer Yamaha yang ada di Jalan Diponegoro ini. Nah, ini dia. Jadi jika kalian ingin beli sepeda motor tapi dengan cara naik bis, ya turunnya di yang tadi itu. Nah, jarak sekian meter di depannya ini sudah simpang 4 daerah suci. Kalau ke kanan itu adalah ke lapangan Buputan Badung atau 0 km dari kota Depok. Kalau ke kiri ini masuk ke Jalan Hasanuddin. Jalan Hasanuddin, di mana di kirinya ini banyak ada toko perhiasan emas. Ya, di sinilah di toko perhiasan emas di kiri ini Jalan Hasanuddin. Di sinilah tempat kebetulan saya lihat di sini tidak oh ya, ada tempat. Jadi jika kalian ingin beli emas tapi tidak punya motor, mau ke sini bisa naik, turunnya di sini di depan Istana Kohinoor. Nah, yang di sebelah kanan saya ini yang dari Pasar di timurnya ini Jalan Sulawesi, di timurnya Kumbasari. Nah, ini jembatan Jalan Hasanuddin, dan di kanannya ada Bank BCA yang terbesar di Denpasar. Nah, jadi kami ini informasikan kalian apa-apa saja yang dilewati oleh bis ini, sehingga kalian tidak ragu, tidak wanti-wanti, tidak ragu untuk naik bis seperti ini ya. Kalian akan diarahkan oleh sopir juga. Jika tidak tahu, tanya sopirnya mau kemana, mau turun di mana. Nanti sopir yang mengarahkan kalian di mana mestinya berhenti. Ya, itulah namanya teman bus, teman. Jadi dia dijadikan teman. Nah, ini adalah simpang 4 daripada Puri Pemecutan. Yang ke kiri itu tidak boleh, tapi kalau mau jalan kaki, nah itu di depan itu ada bis itu yang arahnya dari Central Parkir menuju terminal ya. Coba lihat itu, oh dari bandara ya, Bandara Ngurah Rai itu menuju apa? Menuju Gor Ngurah Rai. Jadi Denpasar Kota, Denpasar Pusat, bukan menuju ke terminal persiapan, karena bis yang menuju terminal persiapan juga melewati jalan ini. Nah, jadi di sini sepertinya saya harus berhenti, turun dan mengambil bis berikutnya yang menuju terminal persiapan. Nanti kita lihat bagaimana proses saya naiknya menuju terminal persiapan. Dari sini Pak, nggih. Yang terminal, terima kasih. Nggih, semua. Ya. Sinilah saya turun dan menantikan, menunggu bis yang datang dari arah kanan dari bandara sebenarnya ya, dari Bandara Ngurah Rai menuju terminal persiapan. Tapi untuk bis yang kedua ini tetap kalian harus mempersiapkan kartu e-tol lagi, persiapkan ya, dipersiapkan e-tolnya. Nanti begitu bis itu datang, kalian harus tap kembali ya. Sementara saya masih menunggu, saya harus stop dulu videonya supaya baterainya tidak habis. Oh ya, kami lupa menginformasikan kepada kalian, jika kalian mau naik, kalian itu berhenti di Denpasar Cineplex. Tapi kalian tidak usah kasih tahu sebenarnya, karena sopir yang akan mengarahkan kalian di mana turun.
jika mau kemana. Nah ini kebetulan ada bisnya udah datang ini. Ini adalah Anda lihat K1B terminal sentral parkir menuju terminal Persiapan. Yang 1 menit. Teman-teman, tadi saat berbicara di luar itu saya buka maskernya, begitu saya masuk lupa masang lagi. Jadi kalau mau naik ke bis ini harus pakai masker ya. Nah ini kita menuju ke sebelah kiri atau ke barat. Ini Jalan Wahidin, Jalan Wahidin Denpasar. Jadi bis ini tadi arahnya dari bandara menuju terminal Persiapan. Kalian bisa pantau dan cek terus video ini kemana saja dan di mana saja bis ini berhenti. Siapa tahu kalian misalnya ingin menuju ke Sepidi, jika kalian ingin turunnya di daerah Kapal atau Abiantung, jika kalian ingin turunnya di terminal Kediri, jadi kalian tahu di mana halte tempat turunnya bis ini, sehingga kalian bisa memperkira-kirakan jarak antara kalian dengan saat turun itu menuju ke rumah Anda, berapa jaraknya dan tepatnya di mana, sehingga kalian bisa mereka-reka dan memperkirakan berapa waktu jarak tempuh kalian saat turun dari bis ini menuju ke rumah. Kalau terlalu jauh ya kalian bisa berencana naik Gojek atau Grab bike dari tempat turunnya. Jika jaraknya lumayan dekat, kalian bisa jalan kaki saja menuju ke rumah. Jadi itulah tujuannya video ini kami buat, sehingga kalian bisa tahu gimana caranya naik bis ini. Nah ini sekarang kami sedang berada di Simpang 4, Jalan Gunung Agung dan Jalan Wahidin. Nanti kita akan berbelok ke kanan ya di sini. Belok kanan. Ini adalah Jalan Setiabudi. Jalan Setiabudi, nanti kita akan terus mengarah ke utara sampai turun nanti di daerah Tabanan. Di halte Puri Kawan Cirukuta. Nah kembali lagi kami ingin informasikan kepada kalian, di halte tempat berhenti itu ada maupun tidak ada penumpang, bis ini tetap berhenti dan membuka pintu. Itu karena itu keharusan, wajib dan harus. Kita
kita memasuki Jalan Cokro Aminoto. Nah, kita melewati Kiara Grosir tadi. Ini di Simpang 4 Jalan Maruti dan Cokro Aminoto yang ada pompa bensinnya. Kita melewati Toyota Auto 2000. Nah, jadi dari Jalan Setiabudi tadi itu hanya ada satu kali pemberhentian ya, di halte Jerokawan. Nah, di Jalan Cokro Aminoto ini di awal berhentinya itu pas di depan Toyota Agung Auto 2000. Ya. Untuk stasiun berikutnya kita akan berhenti di Terminal Ubung ya, sesuai dengan tulisan yang ada di atas. Ubung ini bis ini lurus dia, lurus, tidak menuju ke barat atau ke Gatsu Barat, tidak ya. Jadi lurus dia di Cokro Aminoto ini, bis ini lurus untuk yang tujuannya ke Terminal Persiapan Tabanan. Dan bis ini ternyata harus singgah dulu ke terminal persiapan. Singgah dulu di sini. Di sini banyak sekali ada bis-bis bus Dewata ini. Ya, jadi begitu caranya jika kalian berdua sedangkan kartunya cuma satu. Kalian bisa tap 2 kali. Dengan satu kartu kalian lakukan tap 2 kali saja.
persiapan. Kita startnya dari jam 11.47 siang. Kita akan menghitung berapa menit perjalanan dari terminal ini menuju terminal persiapan. Tadi di terminal persiapan itu bis ini berhenti kurang lebih 5 menit saja, 5 menit sampai 8 menit. Berhentinya sebentar untuk mencari penumpang, setelah itu berangkat lagi. Jadi dari terminal Ubung, dari terminal Ubung itu ini adalah pemberhentian yang pertama. Nah, di sini ada penumpang yang tidak membawa e-tol, tapi dibiarkan saja oleh sopir karena dianggap masih gratis. Jadi itu sementara kayaknya kalian boleh tanpa menggunakan kartu e-tol, itu boleh. Kalaupun ditanya oleh sopir apakah ada e-tol, kartu, bilang aja bahwa belum punya atau tidak ada, tapi dikasih kok karena masih gratis. Nah, jika kalian ingin menaiki bus Gunung Harta yang ada di depan saya ini, yaitu ada di kiri jalan ya, atau mau ke sekolah Mahatma Gandhi, coba kita lihat apakah ada halte turun di sini. Nah, ini kebetulan bis
Gunung Hartanya sedang keluar. Jadi jika kalian ingin pulang kampung atau mudik ke Jawa, ingin naik bis ini dan ingin turun di depan terminal Pul Gunung Harta, ya masih sangat disayangkan sekali, kayaknya belum ada halte untuk turun. Jadi kalian harus turunnya agak jauh sedikit dan berjalan kaki menuju pul ini, atau bisa naik Gojek. Ternyata teman-teman ya, ternyata sini namanya Pos Kargo Barat. Jadi hanya di utara sedikit dari Pul Gunung Harta itu ada tempat pemberhentian. Jadi kalian yang ingin naik Gunung Harta, kalian bisa naik bis ini dan pemberhentiannya sangat dekat. Ya, sepertinya bis ini nanti akan berhenti tepat di depan pusat pemerintahan Kabupaten Badung yang ada gapura yang sangat megah itu. Di situ nanti ada pemberhentian. Teman-teman, sekarang kita berhenti di depan, pas di depan gapura daripada pusat pemerintahan Badung. Jadi yang di kiri ini adalah pusat pemerintahan Badung. Ini adalah simpang 4 daripada Dharma Saba. Jadi jika kalian ke kanan itu adalah menuju Dharma Saba. Kalau lurus itu arah menuju Abian Semal ya. Kalau ke kiri ini adalah jalan utama Denpasar Gilimanuk. Nah, jadi yang dimaksud dengan simpang 4 Dharma Saba Selatan itu adalah di sini. Pas setelah sungai. Kita akan melewati rumah sakit Badung.
rumah sakit menjenguk saudara atau keluarga. Di sini kebetulan ada haltenya, tempat berhentinya juga. Ya. Jadi ini adalah tempat pemberhentiannya juga ya. Jadi sangat recommended sekali jika kalian menggunakan bus ini dan turunnya di sini. Sangat strategis sekali. Pemberhentian berikutnya itu adalah di halte pasar kapal. Jadi pasar kapal barat itu sepertinya yang dimaksud itu adalah di tempat kalian bisa membeli pelinggih-pelinggih atau sarana upacara penjor ya, yang misalnya ramai biasanya itu di situ nanti ada pemberhentian. Lokasinya itu tepat sekali di depan pasar simbol kapal, desa adat kapal. Jadi di seberangnya itu kita bisa berhenti. Pemberhentian berikutnya itu adalah di simpang 3 Pangmelan. Jadi ini adalah daerah kapal ya teman-teman. Daerah kapal masih di Kabupaten Badung. Ini adalah tempat pemberhentian, tepatnya di depan SD 1 Kapal. Di depan SD 1 Kapal. Yang di sebelah baratnya itu ada Babi Guling ya, Babi Guling Menalit itu di depannya, itu yang terkenal itu. Babi Guling, jika dari Babi Guling itu ke barat lagi itu ada jembatan. Nah, setelah ini kita harus memasuki Terminal Mengui ya. Kita akan berhenti di sana, Terminal Mengui. Memasuki Terminal Mengui. Jadi arah yang lurus itu menuju ke Tabanan. Jadi di sini wajib memasuki Terminal Mengui. Jika kalian naik ke sini, startnya berawal dari Kota Tabanan, kalian juga mengikuti cara ini kebalikannya ya. Kebalikan, kalian naik di terminal persiapan,
dan mengikutinya lawan arah daripada bis ini. Sama saja caranya. Kita nyampe di terminal Mengui. Ini adalah terminal yang terbesar, yang paling besar di Bali, dibilang ini terminal Mengui. Terminal ini memiliki tempat parkir yang sangat luas. Kalian bisa taruh mobil di sini. Di sini AC-nya sangat, di dalam gedung ini AC-nya juga sangat bagus. Ya, saya sangat menyukai terminal Mengui ini ya, yang dibangun oleh pemerintah Bali ya. Ini terminal yang paling besar yang ada di Bali. Jadi semua bis-bis yang berasal dari Jawa, jika ingin memasuki Bali, mereka harus singgah di sini dulu. Dan kebanyakan juga bis-bis yang dari Bali menuju ke Jawa itu, mereka kadang startnya dari sini juga. Ya, ada bis-bis yang dari Bali menuju ke Malang, dari Bali menuju ke Surabaya, mau ke Jakarta, mau ke Bandung, mau ke Jogja, kemanapun arah mereka, hidupnya ada di sini, di terminal Mengui ini. Disinilah kalian menunggu. Mereka akan di sini kurang lebih jam-jam 12-an itu, kadang jam 1, tergantung informasi yang kalian dapatkan dari deponya, dari bagian tiketingnya, tanya. Nah, kita kembali lagi mengarahkan bis ini ke terminal persiapan. Oke, kalian bisa lihat di mana saja bisa berhenti, turunnya kalian bisa lihat, sehingga kalian bisa merencanakan perjalanan kalian menuju ke Tabanan. Jangan lupa di subscribe ya, subscribe channel kami supaya sangat bermanfaat bagi kalian. Kita udah keluar dari jalan Mengui itu, tadi kita kembali ke jalan utama Denpasar Gilimanuk. Nah, setelah melewati gate ini, kita sudah berada di Kabupaten Tabanan. Kalau nggak salah ini namanya daerah Abian Tuwung. Ya. Ya, kita berhenti pas tepatnya di depan Alfamart ya, daerah Abian Tuwung. Jadi tempat kita berhenti berikutnya adalah di Simpang 4 Koripan. Ini adalah masih daerah Abian Tuwung. Ini adalah Toyota Abian Tuwung.
masjid ya. Jadi tepatnya di BPR Luhur. Ada beberapa langkah sebelum Jaya Verti Supermarket. Ini adalah masjid. Ini halte berikutnya adalah di Simpang Patung Soekarno. Jadi berikutnya kita akan berhenti di tepat sekali di Simpang Patung Soekarno, atau setelah lampu merah ini. Kediri. Ya, jadi kita melewati sedikit dari patung itu. Nah, pada saat jalan menurun inilah itu berhenti. Berhenti di stasiun Sanggulan. Di manakah tepatnya nanti kita akan berhenti? Depannya itu hanya beberapa langkah saya yang ada pecalangnya itu adalah mie gacoan yang sangat terkenal ya. Sedangkan di sebelah kanan ini adalah bekas harddisk yang lama sudah tidak beroperasi. Ya, itu adalah mie gacoan. Sedangkan di sebelah baratnya nanti ada mie Kober juga di sini, kemudian ada KFC. Kemudian di sini ada pom bensin, dan di depan pom bensin itu Tabanan sudah memiliki McDonald ya, yang sangat disukai sama anak-anak. Jadi kita akan terus ke barat. Manakah kita turun nanti di Simpang Grogak Selatan. Simpang Grogak Selatan ini nanti di lampu merah. Beberapa meter ya, kurang lebih 50 meter sebelum Bumi Mas. Sebelum Bumi Mas Elektronik. Berikutnya adalah
halte Surya Abadi. Halte Surya Abadi. Di depan apotek K24. Ini adalah pemberhentian di Simpang Dukuh. Berhentinya tepat di depan notaris. Atau di sini ada money changer ya, penukaran uang. Disinilah berhentinya. Setelah ini kayaknya kita mungkin akan menuju terminal kesiapan langsung. Jadi inilah ke kiri, inilah ke Gubuk ya. Itu ke desa Gubuk.
bis ini kembali lagi ke terminal persiapan. Tapi mungkin berhenti sebentar di sini untuk mencari penumpang. Nah, di sini kalian bisa mencari transportasi berikutnya. Mungkin dengan cara naik Gojek, naik Grab, apapun itu. Tapi untuk sementara, karena ini terminal persiapan, tempatnya sangat bagus. Apa saja yang ada di sini, ada yang jual ayam, masih hidup ya ayamnya. Jadi saya bilang ayam hidup ya, bukan ayam kampus. Dulu di sini ada ayam kampus, tapi sudah diberantas ya sama dinas sosial. Mungkin sekarang masih ada ya, coba aja bagi kalian yang ingin ya, coba-coba ya. Saya tidak mau mencoba. Ini ada dagang ayam, ternyata banyak sini warung-warungnya. Sini warung ini sudah jam, tadi saya lupa lihat jamnya turun tadi itu. Kita perjalanan kurang lebih 50 menit ya. 50 menit dari Terminal Lubung. Kalian bisa beli ikan di sini, beli ayam, beli ikan. Ada jajan basah nih, enak-enak nih. Oke, wah enak-enak sini. Ada sayur. Sayur di sini. Ini terminal persiapan ini jadi sebuah pasar ya ternyata. Sebuah pasar. Ini buka sampai malam di sini. Mau beli tahu tipat bisa. Mau beli tahu tipat. Kalau kalian mau berhenti di sini habis naik mobil, istirahat di sini bisa, mau tidur di sini bisa. Biasanya malam-malam ini truk-truknya banyak di sini diam. Malam-malam biasanya. Ya, ada ketela pohon, ada terong sini. Itu kita bagus ini tempatnya untuk belanja. Oke, sekian dulu video kami. Jadi di sini saya belum melihat ada Grab bike atau Gojek sini ya. Tapi jika kalian ingin panggil, mereka akan datang. Gojek. Itu di sini bus umum juga banyak di sini singgah. Bus yang menuju ke Gilimanuk juga banyak di sini. Begitu ya deh, terima kasih. Jadi di timur itu banyak juga, saya lihat ada agen tiket juga ada, warung makan juga ada. Tapi ingat, jika kalian ingin parkir masuk ke sini, kalian bayar tiket parkir ya, jangan lupa ya. Oke, terima kasih. Om Sari Sandio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang pengadutnya, terima kasih. Mohon di subscribe ya, terima kasih.